di sini kan banyak jalur VPH power. Nih, di sini kan banyak VPH power. Di sini juga VPH power. Ini nggak jadi satu, dia beda jalur nanti. Nggak ngumpul jadi itu nggak beda jalur. Kalau di sini tidak ada tegangannya, VPH power sebesar 4 volt, kita bisa ngambil dari sini. Berarti bak yang di sini dimungkinkan bagus. Bak yang dalam IC power ini dimungkinkan bagus. Kita coba jumper. Jebret sini. Boleh, kalau ini boleh. Tapi kalau sudah kita jumper, tetap saja tegangan Virek ini tidak bisa keluar. Nggak ada tegangannya. Kita ukur di L0801 ini tidak ada tegangannya. Berarti bak yang dalam ini error. Solusinya ganti IC power. Kita nggak mungkin IC power kita belah terus kita ganti ini juga nggak bisa kan. Jadi solusinya cuma ganti IC power gitu. Terus ada yang bilang bisa nggak di tegangan pita ini diambilin dari tegangan lain? Kalau saya bilang tidak bisa. Itu beda-beda karakter, beda-beda sendiri. Kalau seandainya ada yang bisa ya ya nggak tahu juga sih. Saya nggak pernah nyoba soalnya. Tapi kalau saya pribadi nggak bisa, nggak mau saya nyolongin tegangan perintah dari tempat orang lain. Walaupun nilainya sama. Dia karakter karakter arusnya berbeda. Sama udah ada bayangan nih, bagus nih, sip, mantap. Itu yang saya maksud gitu. Karakternya berbeda. Suatu contoh kayak gini. Maman. Maman nih kita contohin ya. Maman kalau malam jadi mimin. Kalau siang karakternya dia tegangannya wih masuk. Tapi kalau udah malam begitu mau jadi mimin mudeng kan? Kayak gitu. Walaupun orangnya sama, tegangannya sama. Tapi karakternya nanti sudah berbeda gitu. Sama. Iya. Begitu malam jadi mimin, beda udahan karakternya dia. Jadi tidak bisa. Kalau saya katakan ya tidak bisa, jangan, nggak boleh gitu. Tapi kalau yang supply-nya boleh. Gitu. Ini nanti banyak jalurnya situ. Nanti kita bikinin video tutorial, nanti di copy di laptop bisa diulang-ulang. Kalau sekali itu kadang bingung masih. Bayangannya masih banyak, masih apalah yang es tung-tung lewat lah. Kayak gitu. Mimin dan Maman lah, pusing. Gitu salah satu cara untuk mengetahui si tegangan kerja ini. Hasilnya dari mana sih? Hasilnya ya dari baterai pasang, masuk IC charger. IC charger ngeluarin namanya VPH power, masuk ke IC power, diolah bak regulator, dia ngeluarin tegangan-tegangan. Tegangannya banyak. Ini banyak tuh. Nanti kalau kita udah praktek, kita sambil baca skema, nanti tahu. Dan membedakan tegangan bak regulator sama LDO itu gimana ciri-cirinya itu tadi. Kalau dari VPH power masuk IC power diolah bak regulator masuk ke induktor lilitan, langsung dia masuk ke MSM. MSM itu CPU. Tuh tegangan ini. Tapi kalau seandainya kalau yang LDO dia masuk dari VPH power masuk ke IC power, diolah pakai regulator menghasilkan tegangan, dia balik lagi masuk ke IC power. Contohnya ada V mana? Balik lagi. Nah, bukan yang ini. Kita masih tetap kita ini di sini, kita fokusnya di sini dulu. Nah, yang ada L-nya dulu ya. Nih. Contohnya gini. Ini Virek S, Virek L. Nah, ini Virek S nih ya. Kita searching power for low voltage atau LDO. Nah, gitu. Kemana dia larinya? Gitu. Aduh, mouse-nya ini. Kita searching di sini. Jadi dari VIBA power tadi masuk ke IC power, diolah bak regulator, output melalui L0803 menghasilkan tegangan Virek S3. Kita searching Virek S3 ini maksudnya kemana? Klik next.
Nah, nggak ada udahan tuh. Cuma satu ini doang kan. Pertama yang ini, kedua yang ini. Kita klik lagi, ada lagi nggak? Sudah nggak ada. Dia masuknya ke IC power lagi. Tuh, ini yang namanya LDO, sistem LDO. Setelah itu dia nggak diolah oleh sistem LDO ini menjadi VRAC L1, L2 gitu. Nah, sumber tegangan dari VRAC L ini dihasilkan dari hasil olahan tadi. Dari VRAC S3. VRAC S3 didapat dari VPH power masuk ke IC power, diolah bak regulator menghasilkan VRAC S3. Balik lagi masuk ke power, diolah lagi namanya sistem LDO. Sistem LDO-nya diolah lagi menjadi tegangan-tegangan kecil nih. Banyak bener nih. VRAC L1, L2, L3, L4. Ini sistem LDO-nya gini. Nah, tegangan ini dibutuhkan oleh siapa saja rata-rata. Tuh. Ada kamera, ada WiFi, RF, SW, PMIC, gitu. Bahkan si CPU juga dia nih mendapat juga dari sistem LDO juga, ada juga kan. Jadi nggak cuma dari bak regulator tadi, dari sistem LDO juga ada MMC, tuh MMC dari bak regulator, LPDDR, banyak tuh kamera-kamera tuh. Rata-rata sistem LDO itu masuknya ke U interface yang ya kayak pendukung kayak kamera itu tadi. Jadi seperti di awal, kalau seandainya ada salah satu komponen yang bermasalah, terus kita tekan on, IC power ngasih tegangan kerja ke CPU, tegangan kerja ke CPU melalui bak dan LDO ini kan ada nih, yang dapat dari LDO juga ada nih, misalnya grup 2 nih. Terus si CPU ngasih kode ke anggota yang lainnya, kita disuruh bangun, siap-siap. Nah, di RFS ini di WiFi ini bermasalah, maka dia bisa jadi cuman bengong yang lugu. Di WTR bermasalah, cuman lugu, mati, karena yang di kode sama si CPU dia nggak ngasih respon karena dia bermasalah gitu. Jadi diem. Jadi begitu di on sama si IC power kan tadi saling memberi dan menerima itu kan. CPU ngontrol semuanya, nggak ada respon. CPU tanya si IC power tanya, "Ngopo nggak urip-urip?" Wis sik sitane urung. Sitane urung, malah ngono kayak gitu. Kurang lebihnya begitulah pemahamannya. Berarti nek ibaratnya sensor iki, Hah? nek ibaratnya wis diganti touchscreen nih, nggak gelem, berarti masuk nang kene deh ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau untuk sensornya ya? Iya, bisa jadi. Dia kan syarat-syaratnya untuk hidupin kan dia. Wis diganti kok nggak urip, nggak gelem panggah error. Bisa jadi dari situ. Bisa jadi pemasangannya nggak pas. Ibarat wis ganti bola-bali wis pas, kok nggak iki. Iya. Bisa jadi si sensor juga mati. Ya, gitu. Banyak kemungkinan, cuman ini garis besarnya begini dulu. Kalau ini udah selesai semua, terus diganti kok tetap syarat-syaratnya sudah maksimal, softwarenya sudah maksimal, diganti kok tetap, ya ora mungkin kan gitu. Nah, permasalahannya seperti itu. Ada bayangan tentang LDO? Ada. LDO? Nah, sang error iki, yang error nang Bluetooth, nang WiFi, nang iki, terus nang micro SD, lain-lainnya bisa jadi kan? Ya. Kalau sininya emang oke, nggak ada masalah, ya berarti bisa jadi kan? Begitu ditekan on, sisi anggota lainnya nggak bermasalah ya jadi. Kan pernah sering ketemu pasang micro SD panas HP ini. Tuh. Kayak gitu tuh. Pasang SIM panas katanya. Itu salah satu ada yang bermasalah. Jadi nanti kita cek satu-satu. Bagian SIM apa aja sih? Bagian micro SD apa aja sih? Bagian touchscreen apa aja sih gitu. Nanti satu-satu, enggak global gini. Lebih enak nanti. Ini cuma pandangan umumnya kayak gitu.
Jadi pandangan umum syarat handphone itu hidup menerima tegangan perintah, tegangan kerja, clock, dan isyarat kontrol. Ya, tegangan perintah dari baterai yang dikonsumsi oleh si handphone, baterai masuk ke IC charger, keluar VPH power, masuk ke IC power, diolah pakai regulator menjadi tegangan-tegangan perintah, tegangan kerja ding, tegangan perintah, tegangan kerja dulu. Gitu. Nanti kalau